Baik, nggak usah lama-lama bicara ya. Udah pada pengen denger musik Roncong. Sebuah lagu ini judulnya Roncong Suci. Lagu ini pertama kali saya dengar pada waktu saya umur 10 tahun dan saya sangat tertarik dengan lagu ini. Ciri khas lagu keroncong asli Indonesia adalah mempunyai syair atau kata-kata yang sangat luar biasa. Nanti Anda bisa mendengarkan kata-katanya, syair-syairnya yang sangat kalau kita mendengarkan pasti sangat syahdu sekali, sangat luar biasa. Kita dengarkan sama-sama Keroncong Suci. Jikalau sayangmu jadi sepasang merpati hingga kaki lidi.
sangat indah sekali ya kata-katanya. Jadi pada waktu kita pertama jumpa, bermula saya lihat yang pertama kali. Kalau mungkin syair-syair sekarang nggak begitu ya mungkin ya. Jadi sangat manis sekali kalau diartikan. Baik Bapak Ibu, sebuah lagu lagi saya ingin semua yang hadir di sini bergembira karena kita bahagia ternyata generasi muda kita coba bisa mengirim musik keroncong. Bisa memainkan musik keroncong. Sama-sama ya, kita nyanyi lagu Keroncong Kemayoran. Laju-laju perahu laju, jiwa manis rindu saya. La 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 oh, lajunya sampai ke Surabaya. Otopia taksi tambahan boleh dilihat di Pekanjangan. Otopia taksi tambahan boleh dilihat di Pekanjangan. La 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 la, sana gunung di sini gunung laut, jiwa manis Indonesia. La 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 oh, di tengah-tengah pohon melati, sana bingung di sini bingung, sama-sama menahan hati. Sana bingung di sini bingung, sama-sama menahan hati. La 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 la, dari mana datangnya lintang, jiwa manis Indonesia. La 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 oh, dari mana? Darilah sawah turun ke kali. Dari mana? Datangnya cinta. Darilah mata turun ke hati. Dari mana? Datangnya cinta. Darilah mata turun ke hati. La 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 la, kalau ada subur di badan jiwa manis Indonesia. La 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 oh, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Monggo Mas, diteruskan mungkin ada penampilan yang lain, nanti saya muncul lagi. Terima kasih. Nah, sebentar. Pak Sundari jangan turun dulu. Adik-adik nih boleh istirahat dulu sebentar, karena saya dapat informasi kepanasannya. Silakan istirahat dulu adik nih. Backstage. Nggak percuma ya Mbak ya, saya melatih Mbak bernyanyi dari... Coba saya mendekat sama Mbak Sundari. Kita menikmati tatapan iri dari para bapak-bapak yang ada di sini. Luar biasa. Irinya dalam hal apa sih? Nah, kita sedikit tanya jawab karena saya yakin Bapak Ibu, undangan yang kami hormati, ingin tahu lebih banyak tentang Mbak Sundari Sukoco ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau seorang dokter. Seorang dokter yang tentunya kalau dokter gelarnya sudah S3. Nah, apa sih setelah jadi S3 ini beliau jadi apa selain jadi penyanyi? Silakan Mbak. Sebenarnya
cita-cita saya dari kecil itu nggak tinggi-tinggi sih. Pertama saya kepengen bisa nyanyi. Waktu pertama kali lihat Ibu Wajina di TV, kepengen bisa nyanyi keroncong dengan memakai sanggul dan kebaya seperti Bu Wajina. Makanya saya nyanyi keroncong. Dan saya lihat musik keroncong itu sangat unik sekali. Dan patut diperjuangkan karena memang susah sekali belajar keroncong ternyata ya. Lalu yang kedua, cita-cita saya pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Saya tuh kalau melihat guru saya mengajar di depan kelas, saya merasa aduh enak ya bisa membagikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya memang bisa jadi guru. Makanya saya sekolah di IKIP, kebetulan alhamdulillah saya diterima di IKIP waktu itu. Ini juga atas berkat yang Maha Kuasa ya, semuanya kita menjalankan, tapi semuanya Tuhan yang menentukan jalan kita. Lalu saya kuliah di IKIP, lulus tahun 87. 87 saya langsung ditempatkan menjadi seorang guru di sebuah SMA 38, SMA negeri. Dan di situ sempat kaget juga sih guru-guru yang di sana dan kepala sekolah waktu saya di interview, ini Ibu SS yang suka yang keroncong di TV katanya gitu. Iya betul. Kenapa Pak? Saya bilang ada yang aneh. Enggak, di mana-mana Bu. Orang itu kalau mau jadi guru itu karena kejeblos. Saya bilang, oh saya nggak setuju Pak. Saya bilang gitu. Itu cita-cita saya dari kecil. Saya bilang, siapa bilang kejeblos? Saya bilang, kamu kemana menjebloskan diri? Enggak, saya justru menjebloskan diri ke hal yang positif, yang untuk mencerdaskan bangsa. Saya bilang gitu. Beliau langsung, oh begitu Bu. Jadi Bu tidak kejeblos ya? Tidak. Saya bilang ini adalah pilihan hidup saya. Lalu saya nggak berhenti di situ Mas. Saya berpikir ternyata dunia seni itu susah-susah gampang ya. Dalam arti kita kalau ingin memasarkan musik keroncong ternyata yang dilihat, yang ingin ditampilkan adalah manusianya gitu. Sedangkan orang selalu bilang, aduh orang musik susah sekali sih katanya gitu. Siapa bilang susah? Saya bilang gitu. Akhirnya saya berkecimpung dengan orang musik. Akhirnya saya ingin meneliti mereka. Saya kuliah. Nah, selesai kuliah, waktu itu saya masih D3 tahun 87 ya Bu ya. Saya kuliah lagi tahun 99, udah 10 tahun kemudian setelah saya berumah tangga punya anak. Masih ingat, anak saya sekarang udah besar, sudah lagi sarjana. Waktu itu saya kuliah lagi, saya dites lagi dan saya mengambil jurusan musik spesialisasi vokal waktu itu. Kalau dulu jurusan musik, ini spesialisasi. Dan saya merasa masih kurang gitu. Kalau saya sudah 2 kali ngambil jurusan musik, apa ya diambil lagi? Masa mau S2 lagi, masa musik lagi? Saya pikir gitu. Akhirnya saya mencoba mendalami manajemen sumber daya manusia. Di situ saya bisa mendalami manusia itu bagaimana sih dalam kehidupannya dan bersosialisasi dengan lingkungan itu bagaimana. Gitu. Saya banyak belajar di situ, tapi nggak apa-apa kan, masih sempat ya berbagi cerita ya. Orang menganggapnya pemusik gitu ya, dan saya mencoba waktu itu dicalonkan jadi dosen di situ waktu S1 selesai, tapi ternyata di UNJ itu sudah UNJ untuk Universitas Negeri Jakarta, ternyata di lingkungan UNJ tidak welcome terhadap saya karena menganggap bahwa SS itu kan jurusan musik, nggak mau musik di UNJ ini jurusan musik keroncong tuh masuk, kayaknya kesannya nggak elegan, nggak keren gitu, nggak intelek gitu. Saya sakit hati ya Bu, aduh rasanya. Ada saya sudah ditawarkan jadi dosen, saya mundurkan diri. Akhirnya saya bilang saya tidak mau mengajar ini sebelum saya sekolah lagi. Akhirnya saya bertekad mencari sekolah universitas yang susah sekali masuknya. Saya waktu itu nyoba di UGM, Universitas Gadjah Mada di Jogja. Saya mengambil manajemen SDM. Lalu di situ saya tes pertama nilai saya kurang. Saya coba lagi, saya training dengan beberapa dosen di UGM. Dan yang kedua kali akhirnya saya lulus. Tapi ternyata tidak sampai situ, ternyata dipanggil lagi harus interview.
interview, ditanya, dilihat datanya. Tapi memang subhanallah ya, apa sih, Tuhan tuh maha tahu, maha melindungi gitu. Akhirnya diwawancara tuh nggak susah-susah gitu. Dilihat Inggris kamu lumayan kok ya. Gitu. Saya sudah takut saja karena saya pikir sebelum saya itu sudah diwawancarain, katanya saya diwawancarain disuruh menerangkan bagaimana kekuasaan Megawati saat ini dalam bahasa Inggris. Seorang teman saya bilang gitu, saya kan nggak bisa mbak, gitu dalam bahasa Indonesia aja saya susah, apalagi bahasa Inggris kayak gitu. Saya kan ketar-ketir tuh, akhirnya saya ditanya, udah saya nggak ngetes kamu bahasa Inggris lagi, dia bilang saya yakin. Terus akhirnya diwawancara, saya lulus akhirnya. Tapi pas di dalam kelas ini mendapat cobaan lagi. Rupanya setelah di absen ada 28 murid waktu itu mahasiswa. Pertama dipanggil si A, jurusan ekonomi S1-nya. Pas giliran SS, Fakultas Bahasa dan Seni, kata gitu. Profesornya garuk-garuk kepala. Kenapa Prof? Saya bilang gitu. Ada yang salah Prof. Bisa nggak ya kamu ngambil manajemen SDM? Mohon maaf Prof, saya dulu pernah belajar juga sih mengenai apa mas namanya. Dia bilang gini, enggak itu kan mengenai nilai-nilai murid aja kalau kamu belajar kayak begitu. Dia bilang gitu. Terus saya diam aja. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya dipanggil pas ke depan dapat ujian, dilihat, diketawa, disenyum. Oh ini si SS yang penyanyi keroncong gitu, yang Fakultas Bahasa dan Seni, dia lihat begitu. Akhirnya lumayan dapat 78, karena sebelumnya saya dapat jelek, sempat dapat jelek. Terus dipanggil ke depan, 78 lumayan juga, katanya begitu. Terus akhirnya saya berkata, Prof, belajar Prof, saya bilang gitu. Ya, kata gitu. Akhirnya saya merasa, ya dengan usaha bisa ya. Terus akhirnya selesai kuliah ini lagi, saya sering menjadi pembicara-pembicara mengenai musik, mengenai budaya, mengenai manajemen SDM. Di situ saya mulai berani maju di depan umum. Dan setelah itu saya nggak kapok, terus lagi kuliah lagi. Saya ngambil manajemen pendidikan, sumber daya manusia, dan sekarang ini alhamdulillah bersyukur Tuhan kasih kepercayaan kepada saya untuk menjadi seorang dosen di pasca sarjana, yaitu saya sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Institut Bisnis Nusantara. Terima kasih. Di situ saya mengajar mengenai beberapa mata kuliah mengenai SDM, Human Capital, Public Policy, hubungan industrial, dan di UNJ Universitas Negeri Jakarta, karena di situ yang di UNJ yang diajar S3, saya merasa ilmu saya belum banyak, maka di situ saya di S3 itu hanya sebagai asisten dosen atau apa namanya tim teaching di situ berdua dengan dosen saya belajar. Ya alhamdulillah saya bersyukur masih dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk memberikan apa yang ada di dalam diri saya, terutama ilmu. Begitu Mas. Luar biasa. Aduh panjang sekali nih. Penuturan langsung dari sumbernya. Tapi ngomong-ngomong, ibu dosen ini mahasiswa senang semua ya. Jadi favorit pasti ya. Favorit. Mungkin mereka nggak percaya setelah saya pakai pakaian biasa, pakai rok gitu. Mungkin mereka lihat mata kuliah pilihan kan, Human Capital gitu. Mungkin dosennya SS gitu. Nyoba pengen tahu kayak apa sih mungkin gitu kali ya. Setelah saya masuk kelas, saya bilang selamat malam gitu. Mereka tuh ngeliatin aja gitu. Bener gak sih? Ya Bapak Ibu memang betul. Karena saya Iya. begitu dekat ya sekarang dengan Mbak Sundari Sukoco itu, saya lihat 2 ekor nyamuk yang berusaha hinggap di wajahnya pun kepleset. Karena begitu cantik dan rupawan dan mulusnya kulitnya ini. Dan Mbak begitu Sundari. mungkin karena terbiasa melihat pakai kebaya sanggul, ini di depan kelas ngajar. Terus akhirnya setelah saya mengucapkan selamat malam langsung handphone motret-motret semua. Tapi nggak apa-apa, itu adalah merupakan ungkapan ya, Itu adalah apresiasi ya, Pak Sundari ya. Nah, beliau juga merupakan Ketua DPD Daerah Khusus Ibu Kota untuk HAMKRI, Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk
Pak Sundari Sukoco yang akan hadir lagi di sesi kedua beliau pada malam hari ini. Saya persilakan. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi door prize. Door prize. Tadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke tempat ini, di depan ada pengundian undangan ya. Kenapa Bapak Ibu kok ketawa dengan door prize? Bahagia ya. Nah, saya sudah dibantu oleh rekan saya. Kami minta tolong dong dari suster. Silakan langsung ke suster siapapun. Tolong suster bisa diambil satu. Bapak Ibu mohon untuk mempersingkat waktu, siapkan tiketnya dan nanti untuk verifikasi nomor yang disebut, Bapak Ibu tolong bawa tiketnya ke depan. Satu lagi suster, satu lagi Ibu Ketua Panitia ya? Ibu Tanti, silakan. Tentunya door prize yang ada di fishbowl yang malam hari ini akan diundi. Potongan besarnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Hanya yang mana kita belum tahu. Hadiahnya adalah tabungan sebesar 500 juta. Oh tuh, nolnya jatuh. Ibu ada yang lihat nggak? Nggak apa-apa ya, kita potong 3 saja malam hari ini. Tabungan dari Bank Internasional Indonesia dari BII sebesar 500.000 untuk masing-masing pemenang. Kita beri tepuk tangan untuk BII. Terima kasih. Suster bisa tolong disebut, tadi suster mana yang ambil potongannya? Oh iya, suster yang sebut saja, silakan. Nomor 00075. Terima kasih suster. Suster boleh bantu saya di depan, nanti menyerahkan hadiah. Bapak Ibu pemegang tiket dengan nomor 00075, kami undang. Wah sudah ada. Beri tepuk tangan untuk Ibu yang pertama, pemenang yang pertama. Dan yang kedua, Ibu Ketua Panitia, Ibu Tanti, silakan. Nomor 00225. Ada yang punya? 00225. Oh ada. Ya, kami mohon Ibu Ketua Panitia, Ibu Mariani karena juga mendampingi kami di sini. Siapa pemenangnya? Oh, Bapak ini ya? Wah, sepasang. Ada satu orang ibu malam hari ini dan ada satu orang bapak. Pemenang dari BII tabungan sejumlah Rp500.000. Mohon suster bisa berkenan memberikan, sudah saya verifikasi, maaf Pak, yang Bapak Pak. Waduh, ini Bapak hitungannya 3 orang Pak. Langsung 3-3-nya dibawa. Yang mana Pak tadi Pak? Yang 225 belakangnya? Ya, betul, tepat. 000225 dan 00075. Kami persilakan suster yang pertama untuk memberikan kepada ibu ini, suster. Ya. Terima kasih. Silakan suster kembali, ibu silakan kembali dan ketua panitia. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tentunya door prize bukan tujuan utama kita untuk hadir di sini. Kita hadir di sini pertama kita ingin mengapresiasi putra-putri kita, adik-adik kita dalam bermusik. Dan kedua tentunya kita adalah warga negara yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan, melestarikan karya besar dari bangsa ini, yaitu musik keroncong. Sekarang saya akan masuk ke dalam satu sesi yang masih berupa sesi informasi, di mana saya akan mengundang Bapak Benedictus Sugio atau akrab dipanggil Pak Gio. Beliau adalah orang yang bukan saja mendorong, bukan saja saya melihat langsung beliau melatih, karena itu saya berani bilang begini, tapi beliau juga merupakan salah satu spirit dari bagaimana putra-putri kita bisa tampil pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Gio.
Nah, Pak, boleh saya tanya? Oh ya, sambil itu Bapak Ibu lihat di background, di big screen di belakang. Ini adalah sejarah perjalanan dari Orkes Keroncong Bahana Remaja. Saya boleh tanya beberapa hal kepada Bapak ya malam hari ini. Kalau nggak salah Bapak mirip ya, wajahnya sama yang tadi main keyboard. Sepertinya tadi, cuma kalau yang tadi kekanakan